Bapak muter. Sampai jurusannya keluar sekolah. Oke, itu aja teman-teman, tim 1. Kita udah biasa ke pasar. Ya nomor 1 ini belum tahu. Kaos yang di pasar kota, jadi kaos tahu ya Mas. Hasil bukti yang menarik yang Balikin aja juara. Tegas kembal. ayo menang perawatannya dapat tempat tuh. Pesannya pesanan ini ya. Satu. Kita terusnya langsung kepada yang terhormat Wali Kota Semarang di tempat dengan hormat. Bersama dengan surat ini, kami kelompok 12 peserta acara Lopen Semarang ingin memberikan saran kepada Bapak Wali Kota untuk Kota Semarang. Yang pertama, harus diadakannya pembersihan di Kota Lama seperti gambar-gambar di tembok dan tulisan-tulisan yang dapat merusak keindahan Kota Lama Semarang. Kami berharap Taman Sri Gunting ini bisa dijadikan salah satu RTH di Semarang, juga pakai sarana rekreasi atau sarana pariwisata untuk masyarakat Semarang atau masyarakat di luar Semarang. Juga banyak juga bangunan-bangunan di Kota Lama ini yang tidak dipelihara sehingga rusak termakan waktu ya. Jadi kita berharap untuk Wali Kota Semarang berharap nanti ada kiat-kiat untuk memugar tapi tetap pada mengacu pada bangunan aslinya. Terima kasih. Kita cepat kan lebih tapi lihat kamera. Kita kena semua ya. Masuk saya Johar kita biar aja. Nanti ini udah mulai dibagi aja. itu berapa sih? Kita ada 5, ini ada 5 sampai bagi 2-2 aja. Bagi 2-2, 2 orang. Terakhir Mas aja. 3 buah. Enggak yang Jawa. Iya, 3 buah benda Jawa, Cina, Arab, Koja. Ada dari
barangnya. Ada lagi? Udah, final ya. Gimana? Seru ya? Seru capek. Ceritanya nyari gedung. Terus? Nyari gedung sama lapar. Sarannya kasih sarapan dulu sebelum berangkat. Iki lagi tangi bantuin ngopi. Sarapan dan kopi. Pesan terakhir ya pokoknya keren. Kalau bisa besok-besok ada yang kayak gini lagi, lebih lama, lebih jauh, biar kita kenal kota Semarang lebih banyak lagi. Oke. Tapi naik angkot kalau jauh. Ya. Naik beca, keren, acaranya keren. Oke. Thank you. Oke, apa itu Heritage Race? Heritage Race adalah sebuah inisiasi kreatif yang dilakukan oleh komunitas Lopen Semarang bersama dengan komunitas Oase yang disponsori penuh dan didukung penuh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Dan di sini kita ingin mengenalkan kawasan Kota Lama Semarang dan juga warisan sumber daya budaya yang ada di sekitarnya seperti Pasar Johar, kantor pos besar, dan sebagainya kepada anak-anak muda dengan jalan yang lebih menyenangkan, yaitu dengan cara perlombaan yang pastinya lebih seru, lebih dapat diingat oleh mereka, dan juga tak akan pernah terlupakan lah beliau. Diperebutkan cowok-cowok nanti, Bu. Gimana Bu, sehat Bu malam ini? Sehat, alhamdulillah. Mungkin sebelum talk show ini kita mulai, saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya dari beberapa perjalanan saya, baik itu di kota-kota lain di Indonesia maupun yang apa yang terjadi di luar negeri. Nah, ternyata justru di negara-negara maju mereka memiliki perhatian yang sangat serius untuk melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah dan kebudayaan masa lampau. Dan yang luar biasa adalah bahwa perhatian mereka terhadap peninggalan sejarah dan kebudayaan masa lampau itu bukan merupakan sebuah simbol keterbelakangan, tapi justru itu merupakan satu simbol modernitas. Memang menyimpan banyak sekali living, cultural, dan building heritage ya. Tidak saja dari masa kolonial sebenarnya, karena Semarang ini betul-betul kota tua, Pak Singgih dan para hadirin. Kalau kita tinjau secara budaya sejak awal abad 15 ya, 1413 saja itu sudah ada berita tertulis bahwa di kota Semarang ini ada suatu galangan kapal yang besar yang mampu menghasilkan kapal-kapal untuk perang yang dikirim ke Maluku ketika kerajaan Demak akan menyerang Malaka dan Maluku. Itu ndandak ke kapal di galangan kapal Semarang. Sebenarnya kota lama itu dulu ya, dalam bahasa Belandanya oude stad ya. Stad itu kota, oud itu lama, jadi kota lama ya. Mengapa disebut kota lama? Karena kemudian Belanda itu membangun kota baru ya. Kota baru itu perluasan dari kota lama itu sampai ke wilayah Candi Baru.
Mas Rokardi, pegiat komunitas pegiat sejarah Semarang. Selanjutnya kepada Dr. Dewi Yuliati, sejarawan dari Universitas Diponegoro, Semarang. Yang terakhir kepada Bapak Sigit Sulistyo, selaku Ketua Majelis Sejarah Indonesia dan Guru Besar Sejarah Universitas Diponegoro. Boleh berfoto bersama-sama dulu, Bapak Ibu. Ya, saya pikir sekarang boleh dikatakan seperti sudah fajar menyingsing ya. Jadi banyak perubahan terjadi di Kota Semarang. Terutama saya pikir malah banyak dimotori oleh anak-anak muda sekarang. Karena mereka itu dalam waktu yang singkat, terutama dalam kurun waktu 2013 ini, mereka bergerak di hampir di semua aspek ya. Terutama menggali sejarah mengenai Kota Lama, lantas di pecinan juga ya. Jadi rata-rata pada umumnya mereka sudah mempunyai interest yang besar sekali mengenai sejarah Kota Semarang. Nah, tetapi mungkin semua saran-saran dan hasil yang positif dari festival ini ya, itu hendaknya dibikin misalnya satu rangkuman itu. Kalau bisa ini diberikan kepada penjabat yang berwenang di Kota Semarang, misalnya ke wali kota gitu ya, supaya mereka juga mengetahui bahwa anak-anak muda Semarang juga siap untuk bergerak mengenalkan Kota Semarang. Syukur alhamdulillah kegiatan ini tadi pagi sudah dilaksanakan, dari pagi hingga siang hari semua komunitas-komunitas sejarah dan budaya di Kota Semarang berperan aktif. Dan ini memang kegiatan ini satu kegiatan yang pertama kali dilakukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mulai dilaksanakan tahun ini. Dan kebetulan untuk tahun ini kita gagas di 5 kota, Pak Ibu. Jadi kami lakukan 5 kota. Yang pertama sudah kita laksanakan di Kota Tua di Jakarta. Ini yang kedua di Semarang. Nanti akan dilanjutkan secara simultan di Kota Solo, di Kota Padang, dan terakhir di Kota Makassar. Buat Bapak. Iya. Acara kedepannya itu saya kira ini sangat perlu, karena pembelajaran sejarah budaya itu ternyata bisa dilaksanakan sarapan tanpa harus sementara ini teman-teman terutama dari pelajar itu yang didapatkan secara teori dan ilmu terapan sangat minim sekali. Jadi memang sudah saatnya dari semua pihak untuk memperhatikan bahwa sejarah tidak hanya bisa dipelajari secara teori, karena dengan kita terjun langsung ke lapangan itu ternyata bisa kita tangkap, dan memori yang ada di kepala kita akan lebih tertanam. Langsung saja kita panggil pemenang kategori juara 3 yaitu dengan nomor 15. Kami panggil dari perwakilan Lopen Semarang untuk menyerahkan hadiah kepada tim 15. Dapatkan hadiah uang total senilai Rp500.000. Ketuanya perwakilan kelompok. Kok bisa menang? Mas, perwakilan kelompok. Oh iya. Ini ya, Mas. Oke. Duitnya di dalam plakat, Mbak. Oke. Ya. Mulai atur tunggu ya, Mas. Pemenang juara 2 dengan nomor urut apa? Ayo Pak. Juara 2 mendapatkan Rp750.000 dibayar tunai. Ukurnya Mbak bisa baru.
Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih kami tadi acara ini terus menjalankan kerjasama Profet. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kita bisa berhasil. Terima kasih. Amin. Ya, ini dia. Oke. Masa ini boleh berfoto bersama-sama dengan pemenang juara pertama. Foto dulu Pak, foto dulu juara pertama. Walaupun dengan berat hati mereka jadi juara pertama. Ya, oke.